Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang ingin mempresentasikan proposal dari inovasi produk. Kota pertama saya sendiri bernama Anissa Almira. Yang kedua ada Vela Triyunita. Yang ketiga ada Rayana. Dan poin-poin dari proposal ini, pertama ada pengertian makanan sehat. Kedua, ada inovasi makanan sehat. Yang ketiga, pengolahan mie terbuat dari sayur. Yang keempat, pengolahan tahu. Yang mana materi pertama yang akan dibacakan oleh Rayana, yaitu pengertian makanan sehat. Dan yang kelima, Dipersilahkan. ada hasil inovasi Baik, makanan. makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan bertumbuh dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat atau 4 sehat 5 sempurna yaitu bersih. Bersih yang dimaksud yaitu terjaga kehigienisannya dan terhindar dari mikroorganisme agar dapat terhindar dari penyakit. 2. Memiliki gizi yang baik. Memiliki gizi yang baik yaitu memiliki vitamin A, B, C, dan juga D. Kemudian yang ketiga, seimbang. Berikutnya tujuan dan manfaat makanan sehat. Yang pertama, mengetahui bagaimana pengolahan makanan sehat di sayuran, mie, dan juga tahu. Yang kedua, menjadi bekal untuk penelitian dalam mencari peluang di dalam dunia tata boga yang memiliki potensi bisnis. Juga menjadi bahan akademi dalam mendapatkan referensi baru mengenai produk olahan pangan yang sehat dan dapat memiliki nilai jual tinggi. Baik, materi yang kedua yaitu tentang inovasi pada makanan sehat. Inovasi pada makanan sangat diperlukan dengan tujuan agar suatu makanan dapat terlihat dengan menarik dan enak dipandang. Dalam melakukan inovasi cita rasa dan keunikan dari makanan, itu sangat diperlukan dengan tujuan membuat banyak orang untuk lebih tertarik pada produk tersebut. Dengan melakukan inovasi, membuat suatu produk dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun tidak hanya itu saja yang dapat, yaitu dapat juga bernilai jual dan manfaat yang dapat membuat seseorang tetap hidup sehat. Contohnya pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati yang diolah maupun yang tidak diolah, yang mana dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan sangat memiliki sebuah manfaat di mana dengan pengolahan makanan yang inovatif dapat membuat suatu pengolahan makanan lebih menarik dan menambah nilai guna yang tinggi. Penggunaan dan pengolahan makanan dari sayuran mie adalah hal yang sangat berinovasi di mana hal ini dapat menambahkan inovasi baru di mana mie adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan sayuran adalah makanan yang memiliki zat vitamin pelengkap seperti A dan B yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pengolahan pangan yang berinovatif sangat penting dalam dunia tata boga. Hal ini sangat berkaitan dengan penjualan makanan sehat dan bisnis kuliner yang dapat menarik daya minat dan membuat seseorang terus menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengolahan mie terbuat dari sayur serta pengolahan makanan sehat dan pengolahan tahu yang akan dibacakan oleh Vela. Tahapan pengolahan sayuran. Dalam pengolahan sayuran ada beberapa tahapan yang harus dimengerti
di mana tahapan dapat berubah. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan dimaksud bahwa dalam memilih sayuran yang memiliki kualitas yang baik untuk dapat dijadikan bahannya. Yang kedua, proses pembuatan. Proses pembuatan sayuran dalam penelitian ini yaitu sayuran bayam dapat diolah menjadi asinan yang difermentasi di mana kebutuhan bahan-bahan sangat penting untuk ada. Yang ketiga, penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan dapat bertujuan dapat terus menjadi kualitas dari olahan sayuran tersebut. Yang keempat, evaluasi. Sayuran dengan hasil terbaik dievaluasi dengan memiliki nilai yang berkualitas tinggi. Tahapan pengolahan mie. Dalam pengolahan mie ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, di mana hal itu seperti tepung terigu. Tepung terigu masuk dalam bahan pembuatan mie dikarenakan bahannya yang terbilang elastis dan menjadi bahan penyusun dasar. Yang kedua yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka dipilih sebagai bahan penyusun dikarenakan adanya karbohidrat yang sangat berperan dalam membuat tepung dapat membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga, minyak goreng. Minyak berperan dalam membuat mie tidak lengket dan dapat terus menjaga tekstur. Yang keempat, air alkali. Air alkali berperan dalam proses yang membuat percepatan gelatinasi. Olahan tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Pengolahan tahu adalah suatu hal yang menarik dikarenakan bahannya yang teksturnya yang lembut dan dapat diolah dengan mudah. Pengolahan tahu dapat diolah menjadi berbagai macam aneka makanan seperti tahu gula, tahu goreng, dan bacem, di mana cita rasa yang dimiliki pas diolah menjadi tambah enak. Hal ini yang membuat pengolahan tahu sangat diperlukan dalam penelitian ini. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan tahu yaitu yang pertama, bahan baku yang tersedia. Yang kedua, bahan tambahan yang memadai. Yang ketiga, bahan tambahan yang mudah ditemukan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan mie. Langkah pembuatan mie dan diteruskan dengan langkah pembuatan bola-bola tahu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rayana, yaitu hasil dari inovasi makanan. Hasil dari inovasi makanan, pengolahan pangan yang berinovasi sangat penting dalam dunia tata boga. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan penjualan makanan sehat dan bisnis kuliner yang dapat menarik daya minat dan membuat seseorang untuk terus menggunakan produk olahan tersebut. Pengolahan makanan yang diolah dengan baik memiliki resiko bawah kandungan gizi yang dimiliki dalam olahan sayuran maupun mie ataupun sebagian terbilang besar dan hilang dengan resiko yang kecil. Pengolahan makanan sehat haruslah memperhatikan beberapa hal seperti protein yang cukup, karbohidrat, dan vitamin. Di dalam hal tersebut, perlu diperhatikan dikarenakan menjadi serat bagi tubuh seseorang dalam menambah kekuatan dan tetap menjaga seseorang tetap sehat. Kemudian lanjut ke kerangka pemikiran teoritis. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Hak untuk mendapat memperoleh pangan adalah hak asasi manusia. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Deklarasi Roma pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan sangat penting. Menurut Sandono Sukirno,
menyatakan bahwa kebutuhan pangan sangat didukung dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh sesuatu dengan fasilitas yang baik. Sayuran yang merupakan bahan bagi pembuatan bahan pelengkap di mana sangat berfungsi dalam membuat bahan makanan menjadi pelengkap dan menambah nafsu makan. Dalam hal ini peran gaya atau cara menarik dalam pengelolaan sayuran tanpa menghilangkan sejumlah nutrisi. Nutrisi yang dianggap sangat penting dalam mempertahankan cita rasa dari sayuran tersebut. Dalam pengelolaan teknik seperti ini dibutuhkan beberapa metode yang sangat berperan dalam untuk tetap menjaga kebersihan sayuran. Kerangka pemikiran teoritis berikutnya yaitu pengelolaan makanan sehat adalah pengelolaan makanan yang memperhatikan kadar higienisnya. Makanan tersebut dapat membuat makanan tersebut dapat terus terjaga dan tidak rusak, yang dimana dapat dikonsumsi dengan baik. Pengolahan makanan yang diolah dengan baik memiliki resiko bahwa kandungan gizi yang dimiliki dalam olahan sayuran maupun mie ataupun sebagainya terbilang besar dan hilang dari resiko yang kecil. Dalam pengelolaan mie, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Hal itu seperti tepung terigu. Tepung terigu masuk dalam bahan pembuatan mie dikarenakan bahan yang terbilang elastis dan menjadi bahan penyusun dasar. Kemudian tepung tapioka. Tepung tapioka dipilih sebagai bahan penyusun dikarenakan adanya karbohidrat yang sangat berperan dalam membuat tepung dapat membantu metabolisme tubuh. Kemudian ada minyak goreng. Minyak goreng berperan dalam membuat mie tidak lengket dan dapat terus menjaga tekstur. Kemudian ada air alkali. Air alkali berperan dalam proses yang membuat percepatan gelatinasi. Kemudian tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasa biji kedelai yang mengalami koagulasi. Pengolahan tahu adalah suatu yang menarik dikarenakan bahannya dan teksturnya yang lembut dan dapat diolah dengan mudah. Pengolahan tahu dapat diolah menjadi berbagai macam aneka seperti tahu gula, tahu goreng, dan tahu bacem. Cita rasa yang dimiliki pas diolah menjadi tampak enak. Hal ini yang membuat pengolahan tahu sangat diperlukan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian. Objek penelitian dan tempat penelitian dilaksanakan dengan praktek di dapur. Praktek di dapur masing-masing orang. Kemudian jenis penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan kuantitatif. Kemudian metode analisis, yang pertama data reduksi, kedua display data, yang ketiga conclusion atau verification. Baiklah, sekian dari proposal penelitian inovasi makanan yang telah kami buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.